Kisah Sang Penakluk. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 371-373 Jangan gunakan pisau sapi untuk membunuh ayam. Malam itu, Kevin Ye tidur nyenyak di ruang tamu kamar presidensial 402. Meskipun Mona Liu suka menjelek-jelekkan orang, pada kenyataannya, dia tidak mengambil tindakan apapun terhadapnya. Meskipun Kevin Ye telah menembus tahap keabadian duniawi, dia masih sedikit takut dengan segel pada pemilik 12 bunga miliknya. Dia tidak tahu perubahan seperti apa yang akan terjadi jika dia membuka paksa ingatan yang tersegel itu. Jadi, tanpa keyakinan mutlak, Kevin Ye tidak akan bertindak gegabah. Di sisi lain, Mona Liu sedang tidur di tempat tidur besar sendirian, berguling-guling, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengintip Kevin Ye yang sedang tidur di luar di ruang tamu. Jelas bahwa kamar Mona Liu tidak terkunci, dan di lubuk hatinya, Mona Liu masih menantikan sesuatu. Namun, tidak lama kemudian, napas berat terdengar dari sofa di ruang tamu. Mona Liu cemberut, menutupi wajahnya dengan selimut, dan bersembunyi di bawah tempat tidur sambil mendengus tanpa alasan yang jelas. Bajingan ini, dia benar-benar tidur di sofa. Sangat menyebalkan. Saat dia mengatakan itu, Mona Liu marah sekaligus kesal, mulai terus meragukan pesonanya. Malam berlalu dalam keheningan. Bagian selatan awan pelangi tenang, tetapi di balik keheningan itu, ada gelombang besar arus bawah. Di Hotel Bintang 5 tempat Kevin Ye dan Mona Liu menginap, di kamar 707, 2 lantai jauhnya, beberapa pemuda sama sekali tidak tidur. Little Lei, apakah informasi yang kamu terima akurat? Seorang sosok paruh baya yang tenang bertanya kepada pemuda di sebelahnya. Dia tampak sangat gugup. Pemuda yang dipanggil Xiao Lei oleh pria paruh baya itu tidak lain adalah orang yang merupakan kenalan lama Kevin Ye, yang dikenal sebagai paman pertama Kevin Ye, Fang Jinlei. Fang Jinlei adalah anggota Pedang Biru, dan tiba-tiba muncul di Yunnan, menyebabkan cerita itu menjadi menarik. Pada saat ini, Fang Jinlei tidak membual di depan Kevin Ye, tetapi malah berkata dengan wajah serius, seharusnya akurat, batu mentah kali ini semuanya dikirim dari pihak Jenderal Saer. Kargo mungkin tercampur di sini dan dikirim ke perbatasan kita. Namun, kita belum mengetahui siapa kontak mereka. Sialan, aku bertanya-tanya mengapa Myanmar meminta perdagangan perjudian batu dilakukan 1 bulan lebih awal. Sepertinya mereka memiliki latar belakang yang cukup. Pemuda lain di sisi lain hampir melompat, wajahnya penuh dengan ketidakbahagiaan dan cinta yang dalam. Di antara mereka bertiga, ada 2 pemuda dan seorang sosok paruh baya. Pada saat itu, Fang Jinlei dan pemuda lainnya menatap pria paruh baya di tengah dengan tak terkendali. Bos Langya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mengingat kita tidak mampu mengendalikan proses majelis perjudian batu dengan kekuatan kita, bukankah kita harus mengungkapkan identitas kita dan meminta polisi bersenjata Yunnan untuk campur tangan? Pria paruh baya yang dipanggil Langya buru-buru melambaikan tangannya, kamu sama sekali tidak bisa melakukan ini. Yunnan adalah tempat yang jauh dari kaisar. Selain itu, kekuatan keluarga bangsawan itu berakar dalam dan saling terkait satu sama lain. Begitu pasukan khusus setempat dihubungi, itu sama saja dengan memberitahu keberadaan mereka. Meskipun mereka tidak berani bertindak melawan kita secara terbuka, mustahil bagi mereka untuk menghalangi kita secara diam-diam. Karena itu, kita harus lebih berhati-hati dalam masalah ini. Sial, kita juga tidak bisa memobilisasi pasukan lokal. Jangan bilang hanya kita bertiga yang ada di sini. Condor, jangan terburu-buru. Barang-barang Saer sangat banyak, kita tidak bisa membiarkannya berhasil masuk ke wilayah timur. Begitu barang-barang ini masuk ke negara ini, bahayanya bukan sesuatu yang bisa dijelaskan dengan 1 atau 2 kata. Setelah itu, Langya yang setengah baya merenung sejenak dan berkata, saat ini, hal terpenting yang harus kita lakukan adalah mencari tahu siapa sebenarnya orang yang ingin menghubungi Saer di Yunnan untuk menyerahkan barang-barang ini. Setelah mengatakan itu, Langya terus berbicara, Condor, apakah kamu punya peta pasukan di Yunnan? Coba aku lihat. Condor buru-buru membolak-balik tas kerja, dan dengan cepat menemukan peta Yunnan. Garis-garis merah, biru, dan putih pada peta itu semuanya sangat jelas. Di masa perang, ini tidak kurang dari peta militer. Langya mengambil peta itu dan mulai mengukurnya dengan hati-hati. Sambil tetap tenang, dia mengetuk peta itu dengan ujung jarinya, 1 keluarga, 2 geng, sepertinya ketiga faksi ini adalah fokus utama perhatian kita.
Keluarga Xiao telah berkembang biak di sini selama bertahun-tahun, bahkan sejak sebelum berdirinya negara, mereka telah ada di Yunan. Sedangkan untuk geng Viper dan Grizzly Bear, mereka tampaknya baru saja naik ke tampuk kekuasaan baru-baru ini, jadi tidak ada bukti bahwa mereka berhubungan dengan keluarga Xiao. Condor membuka mulutnya untuk bertanya. Langya mengangguk, menurut dokumen yang diberikan oleh Departemen ke-6, keluarga Xiao selalu menjadi bisnis yang tidak bermoral. Mereka tidak pernah melibatkan diri dengan hal-hal seperti itu. Viper dan Grizzly Bear telah berhubungan dekat dengan Panglima Perang Burma untuk waktu yang lama. Sepertinya tujuan utama kita adalah mengawasi kedua geng ini. Fang Jinlei melengkungkan bibirnya dan berkata, Bos Langya, hanya kekuatan kita bertiga saja yang nampaknya agak kurang. Langya tertawa licik, dan berkata, jangan khawatir, aku sudah membuat pengaturan untuk ini. Bos seharusnya ada di Linhai sekarang, jadi aku akan menelepon bos secara pribadi malam ini untuk melaporkan situasi di sini, dan melihat apa yang akan dikatakan bos. Linhai. Mengapa pemimpin tiba-tiba berlari ke Linhai, mungkinkah untuk mencari Kapten Falcon? Kampung halaman Fang Jinlei terletak di Linhai, jadi dia agak akrab dengan Linhai. Setelah mengetahui bahwa bosnya benar-benar berlari ke Linhai, Fang Jinlei tercengang tak terkatakan. Langya tertawa, aku tidak tahu apa yang akan dilakukan kepala dengan Linhai-nya, dia tidak mengatakannya, tetapi ku dengar itu adalah misi rahasia. Mendengar kata-kata Langya, Fang Jinlei menjadi semakin penasaran, dan tidak dapat menahan rasa ingin tahunya lebih lama saat dia memikirkan 10.000 kemungkinan. Dia hanya tidak menyangka Kevin Ye akan memiliki ini. Baiklah, kalian berdua, berhentilah berpikir terlalu banyak. Kita akan menghadapi pertempuran yang sulit untuk diperjuangkan mulai besok dan seterusnya. Aku harap keluarga Xiao tidak terlibat, jika tidak, misi ini benar-benar agak rumit. Langya menghela napas, dan memberi instruksi. Dan Condor berdiri dan saling memandang. Karena ada kegembiraan di mata mereka, mereka juga sedikit gugup. Keduanya terus menyapa Langya dan kemudian meninggalkan kamarnya. Namun, tidak lama setelah Fang Jinlei dan Condor pergi, sebuah suara terdengar dari kamar Langya. Langya, apakah kamu mencoba menipu kedua lelaki kecil itu untuk melakukan ini? Langya tertegun pada awalnya, tetapi ketika dia mendengar suara yang dikenalnya ini, dia menjadi lebih terkejut dan segera berdiri. Dia melihat sosok berdiri di dekat jendela di kamarnya. Itu adalah orang yang sama yang telah bertindak genit bertahun-tahun yang lalu, aura pemberani yang sama. Mata Langya tidak bisa tidak memerah. Dia melangkah maju, memeluk orang yang datang, dan kemudian dengan keras meninju dadanya. Hunting Hawk, itu benar-benar kamu. Orang yang datang tidak lain adalah nama kode, Yang Jun, Falcon. Yang Jun saat ini mampu menghindari pertanyaan Condor dan Fang Jinlei, dan langsung pergi ke kamar Langya, yang berarti kultivasinya telah meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. Langya, kamu belum mati, bagaimana mungkin aku bisa tahan mati? Yang Jun tersenyum nakal. Wajahnya itu sama sekali berbeda dari ekspresi sedih yang dia tunjukkan saat meninggalkan wilayah Yanjing. Matanya saat ini dipenuhi dengan keyakinan dan keyakinan. Langya memeluk Yang Jun dengan erat untuk waktu yang lama sebelum perlahan melepaskannya. Setelah itu, dia dengan hati-hati memeriksa Yang Jun dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan berkata dengan tenggorokan tercekat, sudah 6 atau 7 tahun sejak kau bersembunyi di tempat terkutuk bernama Linhai itu, kan? Aku tidak pernah menyangka bahwa kita berdua bersaudara masih bisa bertemu lagi dalam kehidupan ini. Yang Jun memandang Langya dengan jijik, dan berkata, cukup, Langya, dasar bocah nakal, jangan bersikap seperti gadis kecil di depan lelaki tua ini. Mereka yang tidak tahu tentang itu mungkin berpikir bahwa kita gay, kan? Cek kamu, bocah nakal, kamu masih tidak tahu harus berkata apa. Langya dengan keras mendorong Yang Jun, lalu tertawa terbahak-bahak. Melihat kawan lama dan kawannya dengan selamat muncul di depannya, Langya tidak bisa menahan perasaan sangat senang. Dibandingkan dengan 6 tahun yang lalu, Yang Jun saat ini tampak seperti telah dilahirkan kembali. Menepuk bahu Yang Jun dengan keras, Langya tertawa, bocah nakal, kita sudah tidak bertemu selama bertahun-tahun, aku bertanya-tanya apakah toleransi alkoholmu telah menurun. Ayo, malam ini, ayah ini akan mentraktirmu makan. Ayo saudara-saudara pergi minum bersama. Setelah bersatu kembali dengan Yang Jun setelah waktu yang lama, Langya secara alami sangat gembira melihatnya lagi, tetapi Yang Jun sangat tenang. Ayolah, kamu masih harus berutang anggur ini padaku. Aku tidak datang jauh-jauh ke sini demi minum anggur. Berhenti sejenak, Yang Jun melihat sekeliling, ekspresinya sangat waspada. Baru setelah merasa aman,
dia merendahkan suaranya dan berkata, aku di sini untuk menjadi pelopor bagi pemimpin. Pemimpin akan berangkat besok dan bergegas ke Yunan. Langya segera tenang karena kegembiraannya dan berseru, seberapa besar masalah ini, ketua, sampai putra mahkota saat ini datang sendiri. Hehe. Yang Jun tertawa nakal, kali ini, bukan hanya pemimpin yang ada di sini, ada juga tim misterius. Itu cukup bagi kita untuk menyapu bersih barat daya. Langya tertarik dengan kata-kata Yang Jun, tim misterius. Siapa itu? Siapa itu? Falcon, siapa yang dibawa bos kali ini? Melihat Langya begitu cemas, Yang Jun sengaja membuatnya tetap tegang, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Langya begitu cemas sehingga dia mulai menghentakkan kakinya, sial, cepat katakan, aku akan mati karenanya. Hehe, Langya, mengapa kamu terburu-buru? Kamu akan melihatnya saat matahari bersinar. Aku jamin kamu akan terkejut saat saatnya tiba. Langya menggaruk telinga dan pipinya, menebak tak terkendali, bos tidak mungkin membawa semua Yanjing mereka kali ini, bisa saja. Ini juga tidak benar. Meskipun situasi di barat daya sangat rumit, tidak terlalu kacau. Memindahkan semua pedang biru, bukankah itu sama saja dengan membunuh ayam dengan pisau sapi? Belum. Yang Jun tampak seperti sedang duduk, tetapi Langya tampak sangat cemas, karena dia tidak dapat memikirkan alasannya. Bab 372 Sekelompok hal tak tahu malu yang membuatmu malu malam berlalu dalam keheningan. Saat matahari pagi kembali terbit dari timur, seluruh Yunan akan dipenuhi dengan semangat hari baru. Mona Liu bangun pagi-pagi dan menghabiskan sarapannya di hotel. Kemudian, dia mengajak Kevin Ye dan kelompok pemikirnya untuk memulai perjalanan judi batu yang gila-gilaan. Sebuah Rolls-Royce berada di depan, diikuti oleh mobil komersial biasa. Sekelompok orang melaju cukup lambat menuju tempat perjudian batu. Hanya saja di dalam kereta, Alice tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh untuk melihat Mona Liu dan Kevin Ye, seolah mencoba melihat dari wajah mereka apakah sesuatu telah terjadi pada pasangan itu tadi malam. Sayang sekali Alice tidak bisa melihat apa-apa, dan pada akhirnya, dia hanya bisa memutar matanya dengan kesal ke arah Kevin Ye. Dia bergumam pelan dan menoleh dengan marah. Kedua mobil itu perlahan berjalan puluhan kilometer sebelum berhenti di depan jalan pegunungan. Apakah tempat ini tempat perjudian batu? Kevin Ye melirik keluar dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Mona Liu tersenyum menawan dan menjawab, ini adalah jalan setapak pegunungan yang harus kita lalui untuk memasuki tempat perjudian batu. Namun, lalu lintas yang datang dan pergi sangat padat saat ini, jadi ada aturan, mobil harus diparkir di tempat parkir di kaki gunung. Semua orang harus masuk dengan berjalan kaki. Sambil menjelaskan, Mona Liu membawa Kevin Ye dan Alice keluar dari mobil, lalu berkata kepada anak-anak muda di dalam, Zhang Huan, kamu dan Li Jie parkir mobil dulu, kami akan pergi duluan, kalian cepatlah menyusul. Baiklah, CEO. Setelah Mona Liu selesai memberi perintah, dia membawa Kevin Ye dan Alice ke atas gunung. Saat itu masih pagi, tetapi sudah ada tukang batu lokal di kedua sisi jalan pegunungan yang terjal. Hehe, tempat ini ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Kevin Ye melihat ke kiri dan ke kanan, lalu melihat ada beberapa yang masih muda dan ada yang sudah lebih dari tua. Kios-kios mereka semua dipenuhi dengan biji dengan berbagai ukuran. Hadirin sekalian, jangan lewatkan kesempatan untuk lewat. Lihatlah batu air mancur tua yang bagus itu, lihatlah. Suara pedagang asongan terdengar tanpa henti, dan bahkan ada beberapa gema di pegunungan. Mona Liu tertawa samar, Kevin Ye, mereka semua adalah penduduk asli Yunan. Beberapa dari mereka mencoba menggali biji, sementara beberapa dari mereka mencoba menjual biji yang diimpor dalam jumlah besar dari orang-orang yang menjualnya di sini. Itu semua untuk menghidupi keluarga kita, itu tidak mudah. Mendengar perkataan Mona Liu, Kevin Ye langsung mengerti bahwa biji-biji yang mereka jual semuanya sampah. Jangankan gunung, bahkan batu-batu purba King Yuan pun tidak dapat menandinginya. Bahkan ada perbedaan beberapa tingkatan. Sambil menyentuh ujung hidungnya, Kevin Ye berpikir dalam hati, tidak heran kios-kios yang disebut-sebut ini kekurangan begitu banyak energi spiritual, dan semuanya tampak seperti batu-batu biasa. Mona Liu sangat mengenal rute itu, dan membawa Kevin Ye dan kelompoknya ke atas gunung. Mona Liu baru berhenti ketika dia tiba di lereng gunung. Pandangannya menyapu seluruh ruangan, seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. Bahkan Alice pun melihat ke kiri dan ke kanan seolah-olah dia kecewa. CEO, sepertinya gadis kecil itu tidak ada di sini tahun ini, kata Alice. Mona Liu terkekeh, mungkin ada sesuatu yang terjadi di rumah.
Sulit baginya untuk memiliki ayah tua yang lemah dan adik laki-laki yang putus sekolah. Mona Liu kemudian melanjutkan, baiklah, karena dia tidak ada di sini, mari kita langsung bergegas ke tempat pertemuan. Percakapan Mona Liu dan Alice membuat Kevin Ye merasa sedikit terkejut. Kepalanya penuh kabut dan dia tidak tahu apa yang sedang mereka berdua bicarakan. Namun, saat mereka bertiga berjalan menaiki gunung, sebuah teriakan datang dari tidak terlalu jauh. Wanita jalang sialan, kamu tidak punya nyali untuk mendirikan kios di sini hanya dengan beberapa batu pecah. Cepat minggir, aku ingin tempat ini menjadi milikku. Paman Liu, jangan seperti ini. Aku sudah mengantre di sini sejak jam 3 pagi. Butuh banyak usaha untuk mendapatkan tempat ini. Aba dan adik laki-lakiku telah tinggal di biji kecil ini selama setahun sekarang. Aku mohon, tolong tunjukkan belas kasihan dan jangan merampok tempatku. Bangun, siapa yang merebut tempatmu? Tempat ini milikku tahun lalu. Jika kamu tidak mendapatkannya, wanita jalang ini akan membunuhmu. Tiba-tiba, banyak orang berkumpul di lereng gunung untuk menonton. Ada beberapa kios yang menjual biji, dan beberapa bos yang sedang naik gunung. Namun, mereka semua memasang ekspresi seolah-olah sedang menonton pertunjukan yang bagus. Tidak ada seorang pun yang melangkah maju untuk menolong seorang gadis kecil yang tak berdaya. Berdiri tidak terlalu jauh, Kevin Ye mengerutkan kening, dan dengan cepat berjalan ke sisi kerumunan. Di antara kerumunan, seorang sosok berpenampilan kasar berusia 40-an sedang menatap seorang gadis berusia 15 atau 16 tahun dengan sepasang mata yang marah. Gadis kecil itu berpakaian kuning, dan wajahnya berlumuran lumpur. Dia tampak sangat menyedihkan. Wanita jalang, kau mau pergi atau tidak? Jika tidak, aku akan serius. Sambil berbicara, pria kasar itu meludahkan 2 suap ludah ke telapak tangannya, lalu tiba-tiba menyekanya. Dia mengangkat tinjunya dan bersiap untuk memukul gadis kecil itu. Usia segitu, dia malah menindas anak kecil. Tepat saat si pria kasar itu hendak menyerang, terdengar suara dingin dari kerumunan. Siapa yang berani mencampuri urusan tuan kedua Liu? Si pria kasar itu segera menoleh, ingin melihat siapa yang berani berbicara kepadanya dengan cara seperti itu. Di samping, para pedagang asongan bergegas menyapu salju di depan pintu mereka. Beberapa dari mereka tidak mempermasalahkan kegembiraan itu dan saling berbisik. Hei, ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Ya, siapa yang tidak tahu bahwa Fractus Flaviae adalah anggota geng ular berbisa? Seperti kata pepatah, naga yang kuat tidak akan menginjak ular di tanah. Aku ingin tahu siapa yang akan bernasib sial kali ini. Kerumunan yang menyaksikan keributan itu bubar satu persatu, dan mereka melihat seorang pemuda, sekitar 17 atau 18 tahun, berjalan keluar dari kerumunan. Sepasang mata tajam menatap lurus ke arah pria kasar bernama Fractus Flaviae. Fractus Flaviae mengira itu adalah seseorang. Ketika dia melihat seorang anak laki-laki cantik berjalan keluar dari kerumunan, dia tertawa nakal, kupikir itu adalah seseorang yang berani ikut campur di tempat ini. Jadi itu adalah gadis asing. Tiba-tiba, Fractus Flaviae memarahinya, nak, Laozi menyarankanmu untuk tidak ikut campur dalam urusan orang lain. Jika tidak, Laozi akan membiarkanmu naik gunung dan berbaring. Siapa lagi orang yang berdiri di seberang Fractus Flaviae selain Kevin Ye? Awalnya, memperebutkan wilayah di jalan pegunungan ini dan merebut stan adalah hal yang sangat normal, Kevin Ye tidak perlu repot-repot memikirkannya. Namun, tidak tepat bagi seorang sosok untuk menindas seorang gadis kecil. Alice dapat melihat semuanya dengan jelas dari belakang. Dia berpikir, aku tidak menyangka orang ini begitu penyayang. Meskipun dalam hatinya dia berpikir seperti itu, Alice tetap bersikeras di permukaan, dia hanya tahu bagaimana membuat masalah, dan dia bahkan tidak melihat dirinya sendiri. Dia bahkan ingin kita menyeka pantatnya. Ini terlalu menyebalkan. Alice kemudian menatap Mona Liu, CEO, apakah kamu ingin memanggil Zhang Huan dan yang lainnya? Kalau tidak, bocah nakal ini pasti akan menderita. Namun, Mona Liu menatap punggung Kevin Ye dengan ekspresi memuja, dan kemudian, melambaikan tangannya sambil terkikik, tidak perlu, dia bisa mengatasinya. Aku belum pernah melihatnya menderita. Mendengar kata-kata Mona Liu, Alice tercengang, dia merasa ada yang salah dengan telinganya. Dari sudut pandang Alice, tidak peduli apa yang dikatakan Kevin Ye, dia selalu bersama dengan CEO-nya sendiri. Tapi sekarang, sepertinya CEO-nya sama sekali tidak peduli dengan kenyamanannya, itu tidak ilmiah. Sebenarnya, bagaimana Mona Liu bisa tahu apa yang dipikirkan Alice? Kevin Ye memiliki kemampuan untuk memindahkan gunung dan mengisi lautan.
Kevin Ye sama sekali tidak menghiraukan gadis yang bernama Fractus Flavia itu, dan langsung maju dan setengah berjongkok di depan gadis kecil lainnya. Gadis kecil, dunia ini berbahaya, sangat berbahaya. Apakah kau mengerti bahwa kau perlu melindungi dirimu sendiri? Kevin Ye kemudian melihat ke sekeliling para pedagang yang menjual biji besi, dan kemudian tertawa, gadis kecil, bagaimana dengan ini, kurasa kau tidak perlu mendirikan kios di sini. Kakak, aku akan membeli semua biji besi di tanganmu, oke? Mendengar perkataan Kevin Ye, Alice terdiam. Ia mengira Kevin Ye akan memberikan pukulan keras kepada gadis yang bernama Fractus Flavia itu, tetapi siapa yang tahu bahwa ia akan menjadi begitu lemah. Fractus Flavia, yang sedang menonton dari samping, juga terkejut. Ia awalnya mengira bahwa ia telah bertemu dengan seseorang yang kuat, tetapi siapa yang mengira bahwa ia juga akan menjadi seorang pengecut. Dengan sebatang rokok di mulutnya, Fractus Flavia tampak sangat sombong. Gadis kecil itu tampaknya belum pulih dari senyum lembut Kevin Ye. Ketika dia menyadari apa yang dikatakan Kevin Ye, beberapa detik telah berlalu. Wajah gadis kecil itu memerah karena menahan amarahnya. Dia tampak sedikit malu dan menggemaskan. Tapi kakak, aku tidak punya banyak biji di tanganku, aku juga tidak sebesar itu. Tidak masalah, kualitas biji tidak ditentukan oleh seberapa banyak. Saat dia berbicara, Kevin Ye menatap 7 hingga 8 biji seukuran kepalan tangan di depannya. Gadis kecil, katakan padaku, berapa harganya, kakak akan membelinya untukmu. Gadis kecil itu terdiam lama, tergagap, dan tidak berani menatap mata Kevin Ye, dan berkata, 10.000, 10.000. Kemudian, gadis kecil itu tampaknya takut bahwa Kevin Ye akan berpikir bahwa itu terlalu mahal, dan dengan cepat menjawab, 8.000, 8.000 sudah cukup. Kevin Ye menyipitkan matanya sambil tersenyum. Dia mengeluarkan dompetnya dari tubuhnya, dan tanpa menghitung, dia mengeluarkan selusin koin, gadis kecil, ini seharusnya cukup. Melihat uang yang cemerlang di tangan Kevin Ye, gadis kecil itu dengan cepat menolak, ini terlalu banyak, ini terlalu banyak. Kamu tidak dapat menggunakan sebanyak itu. Hehe, tidak banyak, tidak banyak. Adik perempuan, bagaimana denganmu? Ini pertama kalinya kakak laki-laki di sini. Bagaimana jika kamu mengajaknya jalan-jalan di sekitar gunung? Apakah kakak laki-laki bersedia membayarmu 10.000 untuk biaya pemandu wisatamu? Mata gadis kecil itu langsung berbinar, apakah itu tidak apa-apa? Tentu saja. Kevin Ye menyipitkan matanya dan tertawa, lalu dengan penuh kasih sayang mengusap dahi gadis kecil itu, dan berkata, baiklah, berkemaslah dan ikutlah naik gunung bersama kami. Ya. Gadis kecil itu menganggukkan kepalanya dengan cepat dengan ekspresi kecil yang gembira di wajahnya. Namun, para pedagang biji besi dan Fractus Flaviae di sebelah tampak tidak senang. Orang-orang ini telah bekerja keras mendirikan kios-kios mereka. Mereka mungkin tidak akan bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Mengapa gadis kecil ini bisa mendapatkan 30 hingga 50.000 hanya dalam beberapa kata? Seperti kata pepatah, mata itu hitam, dan perak itu putih. Melihat seekor domba gemuk yang begitu besar berdiri di depannya, jika dia tidak memeluknya, itu akan sangat buruk baginya. Anggota geng Fractus Flaviae segera berbalik dan melihat beberapa orang di kios-kios di samping mereka, yang menganggukkan kepala tanda setuju. Tepat ketika Kevin Ye hendak menuntun gadis kecil itu, Mona Liu dan Alice menaiki gunung lagi, Fractus Flaviae dan beberapa orang lainnya tiba-tiba melompat ke tengah jalan gunung dan menghalangi jalan mereka. Alice bingung. Apa yang kalian lakukan? Beri jalan. Fractus Flaviae mencibir, dan berkata, tidak apa-apa untuk membuka jalan, tetapi kami juga mengikuti aturan. Semua kios di jalan gunung dilindungi oleh saya, Tuan Kedua Liu. Mengenai semua air, saya akan mengambil 50%. Gadis kecil, para paman belum buka selama seharian. Karena kamu telah menghasilkan begitu banyak uang, tidak bisakah kamu meninggalkan sebagian untuk menghormati para paman? Gadis kecil itu terkejut, dan dengan cepat bersembunyi di belakang Kevin Ye. Kevin Ye menarik napas dalam-dalam dan berkata, sekelompok bajingan yang tidak tahu malu. C373 I won't be able to catch up with the show later. Fractus Flaviae ini hanyalah seorang penjahat biasa. Pertama, ia mencuri kios milik gadis lain. Sekarang, melihat gadis kecil itu telah mendapatkan cukup banyak pemasukan dan matanya memerah, ia memutuskan untuk pergi bersama pedagang lain untuk mendapatkan sesuatu secara gratis. Kevin Ye paling membenci orang-orang seperti ini. Awalnya, ia tidak ingin berdebat dengan mereka, tetapi siapa yang tahu bahwa sekelompok orang yang pantas ditampar ini benar-benar akan maju selangkah.
Melihat Kevin Ye langsung berteriak kepadanya, Fractus Flaviae tidak takut, dan tertawa dingin, "Nak, kau masih belum tumbuh sepenuhnya, mengapa kau tidak melihat tempat ini? Aku tidak takut untuk memberitahumu, seluruh gunung ini telah ditutupi olehmu, Tuan Kedua Liu, selama beberapa tahun terakhir." Beberapa orang di samping Fractus Flaviae juga mulai berputar-putar, "Anak kecil, bukankah kau sangat kaya? Kami bahkan belum membuka pintu, jadi cepatlah dan ambil sejumlah uang untuk menunjukkan rasa hormat kami kepada saudara-saudara kami. Kalau tidak, kau tidak akan bisa berjalan di jalan ini hari ini." Pada saat ini, Fractus Flaviae dan yang lainnya telah melihat kekejaman di mata mereka, dan mereka segera mulai bertindak sebagai bandit di gunung untuk membantai Kevin Ye, si domba gemuk. Alice, yang berada di samping, sangat marah dan memarahi, "Apakah kau mencoba merampokku di siang bolong? Apakah kau tidak takut kami akan memanggil polisi? Panggil polisi. Kau sudah selesai melapor. Ketika saatnya tiba, kita akan melihat apakah polisi ada di sini untuk membantu kami atau untuk membantumu." Fractus Flaviae sama sekali tidak takut, dia yakin bahwa kelompok Kevin Ye akan menang. Mona Liu dengan lembut menarik Alice menjauh dan berbisik, "Alice, berhentilah membuang-buang napasmu pada orang-orang ini. Yunan adalah tempat yang tinggi di atas surga dan jauh dari kaisar. Keluarga bandit, berkolusi satu sama lain adalah hal yang biasa." Setelah dia selesai berbicara, Mona Liu bermain-main seperti seorang gadis kecil. Dia melemparkan pandangan genit ke arah Kevin Ye dan berkata, "Kevin Ye, aku akan menyerahkan masalah berikut kepadamu." Sudut mulut Kevin Ye terangkat saat dia tersenyum dan berkata, "Tenang saja, aku hanya beberapa belalang kecil, bukankah itu yang kuinginkan?" Setelah itu, Kevin Ye menyerahkan gadis kecil yang berlumuran lumpur itu kepada Mona Liu, lalu berjalan ke Fractus Flaviae dan yang lainnya. "Ayo, ayo, ayo. Apakah kalian tidak menginginkan uang? Lihat di sini, lihat di sini. Dompet tuan muda ini ada di sini. Jika kalian memiliki kemampuan untuk mengambilnya, maka semua uang itu akan menjadi milik kalian." Kevin Ye melangkah maju, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggoyangkan dompet di tangannya. Saat ini, para penonton yang berkumpul di tengah gunung semakin banyak jumlahnya, dan semua tatapan mereka terfokus pada Kevin Ye. Namun, mereka sangat bingung dengan tindakan Kevin Ye. Memamerkan dompetnya di depan sekelompok bandit, apakah dia sedang mencari kematian? Benar saja, Fractus Flaviae menatap dompet tebal di tangan Kevin Ye hingga matanya memerah. Menoleh ke kiri dan kanan, Fractus Flaviae berkata, "Saudara-saudara, karena mereka telah mengirimkan uang ke depan pintu kita, maka kita tidak akan bersikap sopan lagi. Bersama-sama, mari kita tangkap bajingan kecil ini." Dengan suara hu, dua pria besar dari kiri dan kanan Kevin Ye menerkam ke arahnya. Orang-orang ini biasanya bertarung dan bertarung satu sama lain, tetapi menjual biji hanyalah bisnis sampingan. Oleh karena itu, sekelompok orang ini sangat kejam. Dua tinju, satu bergegas menuju hidung Kevin Ye, yang lain bergegas menuju perut bagian bawah Kevin Ye, dan begitu saja, mereka menyambutnya. Kevin Ye tersenyum tipis dan hanya memiringkan kepalanya, menghindari tinju yang mengenai hidungnya, lalu mengulurkan tangan untuk meraih tangan itu. Mengenai tinju yang melesat ke perut bagian bawahnya, dia sama sekali tidak mempedulikannya. Bang! Tinju itu langsung mengenai perut bagian bawah Kevin Ye, tetapi Kevin Ye sama sekali tidak merasakan sakit. Sebaliknya, dia memasang ekspresi main-main. Di tengah perjalanan mendaki gunung, orang pertama yang berteriak bukanlah Kevin Ye, tetapi orang di bawah Fractus Flaviae. "Tanganku, tanganku, lepaskan." Hampir bersamaan, Kevin Ye mencubit telapak tangan pihak lain dan mengerahkan sedikit tenaga. Dengan suara kaca, suara tulang yang hancur melayang di udara, dan kemudian ledakan suara ratapan terdengar. Segera setelah itu, Kevin Ye mengangkat kakinya dan menendang wajah orang yang meninju perutnya. Seketika, wajah orang itu berlumuran darah, dan dia tertendang sejauh 3 atau 4 meter. Melihat itu tidak baik, dua orang yang tersisa segera mengulurkan tangan mereka dan mengeluarkan dua bilah pisau yang berkilau, dan langsung menusukkannya ke Kevin Ye. "Kau tidak tahu apa yang baik untukmu." Kevin Ye mendengus, dia mengulurkan tangannya dan dengan cepat menjentikkan ujung kedua belati itu. Plak! Kedua orang itu segera kehilangan keseimbangan setelah gemetar hebat, dan pisau itu jatuh ke tanah. Segera setelah itu, Kevin Ye dengan cepat melemparkan dua tendangan, satu ke dadanya dan yang lainnya di perut bagian bawahnya, membuat keduanya terpental. Seluruh proses itu hanya berlangsung beberapa detik. Itu secepat badai petir. Para penonton di sekitarnya menjadi pucat karena ketakutan.
Mereka awalnya menertawakan Kevin Ye karena begitu bodoh, tetapi sekarang mereka menyadari bahwa merekalah yang benar-benar bodoh. Orang itu dikenal sebagai ahli dengan keterampilan dan keberanian. Bahkan Francesc Flaviae tercengang saat dia menatap Kevin Ye dengan ketakutan yang tertulis di seluruh wajahnya. Dia telah berada di Yunan untuk waktu yang lama dan berpartisipasi dalam ratusan pertempuran antara yang besar dan yang kecil, tetapi dia belum pernah melihat keterampilan Kevin Ye dengan begitu bersih dan efisien. Meskipun dia tidak dapat mempercayainya, Francesc Flaviae menolak untuk mengakui kekalahan. Jika dia menyerah begitu saja, lalu siapa yang akan mengaguminya di masa depan? Berpikir tentang ini, Francesc Flaviae segera bergegas ke sisi kandangnya, mengeluarkan parang yang mengilap, dan berjalan menuju Kevin Ye dengan agresif. Kevin Ye menatap kosong sejenak, dan tertawa meremehkan, kata-kata itu memang benar. Namun, orang dari Yunan ini benar-benar mampu mencabut parang dengan begitu saja. Francesc Flaviae mengarahkan parangnya ke Kevin Ye dan berkata dengan galak, dasar bocah bau, buang saja kantong uangmu, Tuan kedua Liu bisa melupakan masa lalu, jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kejam dan memotongmu menjadi 8 bagian. Jelas bahwa Francesc Flaviae masih sedikit takut pada Kevin Ye. Namun, dia tidak bisa kehilangan muka saat ini, jadi dia hanya bisa menguatkan diri. Kevin Ye dengan malas menatap Francesc Flaviae dan berkata, Paman, apakah kamu yakin benda di tanganmu itu bisa membunuh orang? Aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian jika kamu menolak bersulang dan menolak kehilangan. Francesc Flaviae mengambil parangnya dan menebas kepala Kevin Ye, kekuatan di balik serangan itu tidak kecil. Kevin Ye tidak menghindar, dia hanya mengangkat tangannya dan meraih bilah pisau di tangan Francesc Flaviae. Tindakan ini menyebabkan Alice, yang berdiri di satu sisi, melompat ketakutan dan hampir berteriak keras. Hanya Mona Liu yang tidak tampak terkejut saat dia terus mengobrol dengan gadis kecil di sampingnya. Ujung bilah tajam yang terbuka itu seperti mainan di tangan Kevin Ye. Setelah meraihnya, Kevin Ye dengan lembut menariknya keluar dari tangan Francesc Flaviae dan menariknya keluar. Francesc Flaviae terhuyung dan jatuh ke tanah seperti anjing yang memakan kotoran. Kevin Ye kemudian mengayunkan bilah pisau di tangannya 2 kali, dan setelah itu, dia mengangkatnya. Dengan suara retakan yang jelas, bilah pisau itu terpotong menjadi 2, dan diam-diam mendarat di tanah. Kevin Ye menatap Francesc Flaviae yang memiliki wajah penuh ketakutan, Paman, aku sudah mengatakan bahwa benda ini tidak dapat membunuh siapapun, apakah kamu percaya padaku? Kamu. Baru sekarang dia menyadari bahwa dia telah menendang dengan keras kali ini, dia gemetar dan mencoba bangun beberapa kali, tetapi tidak berhasil. Kevin Ye tidak mempedulikannya, dan hanya berkata kepada Mona Liu, Ming Mei, ayo pergi, berkelahi dengan para penjahat ini tidak terhormat. Mona Liu mengangguk, membawa Alice dan gadis kecil itu, dan mengikuti Kevin Ye ke atas gunung. Hanya orang-orang di kerumunan yang terus menunjuk Francesc Flaviae seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan. Francesc Flaviae terbakar amarah saat dia memarahi, apa yang kamu lihat? Apa yang kamu lihat? Kembalilah ke sini. Sambil meraung, Francesc Flaviae melotot ke arah Kevin Ye dan yang lainnya yang sedang berjalan menaiki gunung, bocah bau, tunggu saja. Jika aku tidak membiarkanmu berbaring dan turun gunung hari ini, maka aku tidak akan bernama Liu. Dengan itu, Francesc Flaviae mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. Kakak, aku putra kedua. Di bawah jalan setapak gunung, sekelompok orang juga muncul, dan pemandangan di depan mata mereka terlihat jelas oleh beberapa dari mereka. Hehe, aku benar-benar tidak menyangka anak ini memiliki rasa keadilan seperti itu. Tidak buruk, itu sesuai dengan seleraku. Pemimpin, dari kelihatannya, Francesc Flaviae tidak akan membiarkan ini begitu saja. Bukankah itu bagus? Kami baru saja mendengar bahwa saudara laki-laki orang ini adalah seseorang dari Viper, jadi kami mengambil kesempatan untuk mendapatkan lidah untuknya. Hehe, bos, kamu menjadi semakin licik dalam menangani masalah. Apa itu licik? Ini memanfaatkan situasi, tahukah kamu? Ya, kami akan memanfaatkan situasi dan memimpin jalan. Orang-orang ini tidak datang ke sini untuk berjudi, mereka datang ke sini untuk urusan publik. Siapa lagi kalau bukan Charlie Qin dan yang lainnya? Charlie Qin menatap Kevin Ye dan yang lainnya yang berjalan semakin jauh. Kemudian, dia cemberut pada Yang Jun yang ada di sampingnya. Kalau tidak, kita tidak akan bisa datang tepat waktu untuk pertunjukan.